Selamat datang di channel Gan Ajar. Mesin bubut memiliki fungsi salah satunya untuk membuat lubang pada jenis mesin bubut tipe 1K62. Pengeboran bisa dilakukan dengan cara mengaitkan kepala lepas ke bagian eretan. Umumnya pengeboran dilakukan dengan cara memutar handwheel, tetapi kali ini akan saya tunjukkan bagaimana pengeboran dengan cara mengaitkan kepala lepas ke bagian eretan. Gerak pemakanannya akan dilakukan menggunakan gerakan otomatis eretan arah memanjang. Langkah pertama adalah mengeset dimensi bahan. Di sini saya akan set untuk dimensi bahannya dengan panjang 80 mm. Kemudian diameternya saya set sebesar 25 mm. Kemudian saya akan mengeset offset. Offset di sini maksudnya adalah panjang bahan yang keluar dari mulut cekam. Saya set sepanjang 25 mm. Pada proses pengeboran untuk benda yang keluar dari mulut cekam tidak perlu terlalu panjang. Setelah mengeset dimensi bahan, kemudian saya akan mengeset komponen yang ada di kepala lepas. Pada saat ini di bagian kepala lepas terpasang senter mati, maka sekarang harus dipilih drill chuck. Kemudian saya set diameter mata bornya. Secara prinsip pengeboran diawali dengan menggunakan bore center untuk membuat lubang awalan, tetapi untuk aplikasi simulator ini tidak tersedia bore center, maka akan saya gunakan mata bor dengan diameter yang paling kecil. Di sini diameter paling kecilnya adalah 8 mm. Kemudian untuk offsetnya silahkan diatur sesuai keinginan. Offset di sini adalah panjang mata bor yang keluar dari mulut chuck drill. Setelah ini selesai di set, selanjutnya klik tombol yang digunakan untuk mengaitkan kepala lepas ke bagian eretan. Maka sekarang kepala lepas sudah terkait dengan bagian eretan. Saya tekan tombol warna hitam untuk menghidupkan mesin. Kemudian saya tes putarannya. Lalu untuk kecepatan putarnya di sini yang sudah terset adalah sebesar 50 rpm. Prinsip dari pengeboran, semakin kecil diameter mata bor maka kecepatan putarnya harus semakin tinggi. Karena 50 ini termasuk untuk kecepatan rendah, maka kecepatannya akan saya ubah lebih tinggi. Akan saya gunakan kecepatan misalnya 800 rpm. Oke, kecepatannya sudah berubah. Jika diperlukan menggunakan cairan pendingin atau coolant, silahkan klik pada tombol yang berbentuk ikon keran sehingga cairan pendinginnya akan keluar. Kemudian berpindah ke kamera 1 untuk mendekatkan ujung mata bor ke benda kerja supaya gerakannya lebih cepat. Saya gunakan tombol gerak cepat. Lalu ubah lagi ke tombol gerak pemakanan. Kali ini akan saya gunakan tombol huruf A yang ada di keyboard untuk menggeser eretan arah memanjang ke kiri.
Ketika sudah dekat, ubah lagi untuk gerakannya lebih lambat. Ujung mata bor sudah menyentuh ke bagian muka benda kerja. Sekarang posisi di skala ukur adalah 62,8 mm. Maka di skala ukur ini akan saya nolkan. Untuk kedalaman pengeborannya akan saya set sebesar 30 mm, dan pengeborannya akan saya jalankan menggunakan gerakan eretan arah memanjang ke kiri secara otomatis. Bisa dilihat di bagian skala putar, begitu ukurannya terus berubah. Ketika nanti sudah mendekati ke ukuran 30 mm, sebaiknya untuk gerakan otomatisnya bisa dihentikan, lalu berpindah ke gerakan secara manual. Untuk gerakan manual, gunakan tombol A yang ada di keyboard. Ini sudah mencapai kedalaman 30 mm. Kemudian geser kembali ke arah kanan. Setelah ini saya akan ukur dimensi pengeboran. Saya hentikan dulu putaran spindle-nya, saya matikan pulennya, saya masuk ke menu pengukuran. Nah, ini panjangnya 50 mm, pengukurannya dari ujung benda sebelah kiri, sementara panjang total bahan adalah 80 mm. Maka di sini kedalamannya sudah mencapai 30 mm. Saya akan kembali ke layar utama lagi, kemudian saya akan ubah mata bornya untuk ukuran mata bor yang lebih besar. Nah, sebelum mengganti mata bor yang lebih besar, maka tekan tombol yang digunakan untuk mengaitkan kepala lepas ke bagian eretan, lalu masuk ke menu mata bor, ubah diameternya. Misalnya untuk mata bornya saya set di sini sebesar 14, dan ini nanti jadi pengeboran dengan diameter yang terakhir. Untuk offsetnya saya atur tetap. Saya kaitkan lagi kepala lepas ke bagian eretan. Saya putar spindle-nya. Mohon maaf, untuk kecepatannya akan saya turunkan. Misalnya saya turunkan ke angka 315 rpm. Lalu saya putar spindle-nya. Di sini posisinya adalah posisi 186,8. Nah, ini nanti kita geser mata bornya ke arah kiri, berhenti pada nilai skala 0. Baru nanti kita lanjutkan lagi untuk kedalaman besar 30 mm. Apabila benda kerja ini masih dalam keadaan utuh, belum ada lubang, bisa diartikan posisi ujung mata bor sudah menyentuh ke bagian muka benda kerja. Selanjutnya jalankan gerakan otomatis pemakanan. Jika diperlukan, gunakan cairan pendingin.
tarik mundur motherboard atau gerakkan erekan ke arah kanan. Silakan cek lagi ukuran untuk pengeborannya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Silakan share videonya, semoga bermanfaat.